kedua nyuwun barokah dumateng Al Karim Ibnul Karim Tubagus Nur Fadil Satya Tirta Yasa teman-teman jenengan kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para ulama, para kiai, para Arema, dulur-dulur di Malang, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, dan juga Sohibul Bait. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Tubagus Mogi Nur Fadil dari Banten bersama dengan para dulur sekalian yang kami hormati, Kiai Madin Usman Al-Bantani, Tengku Kori, dan juga dari Nakobah Ansab Aulia Tis'ah, juga ada Syarif Zabidi dan para lain-lain. Alhamdulillah wa syukurillah, kami bersyukur bisa hadir di sini dan menyambung silaturahim bersama para dulur-dulur Arema. Perlu diketahui bahwasanya kami keluarga Wali Songo ataupun keluarga-keluarga dari para Nusantara, kita adalah sekarang ini adalah sebagai umat Nabiullah Muhammad SAW. Dan alhamdulillah acara hari ini adalah Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi, juga Haul Wali Songo dan Hari Santri. Ini merupakan 3 perkara yang penting untuk kita peringati. Jadi founding father kita juga menyampaikan bahwasanya bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawannya dan juga menghargai sejarah. Nah, Rasulullah dengan Maulid Nabi kita memperingati sejarah kelahiran beliau, yang mana beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta alam dan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita para umatnya, apalagi yang mengaku keturunannya, haruslah mengikuti beliau, mengikuti akhlak-akhlak beliau. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai keturunan Nabi tapi akhlaknya tidak sesuai, ada yang suka caci maki, ada kata-kata curut, jangkrik, anjing, babi dan lain sebagainya, nauzubillah min zalik, mereka juga rasis dan radikal, perlu kita curigai, jangan-jangan palsu, bukan zuriat Nabi. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, tadi juga Kanjeng Tumenggung Fakih sudah ngegas itu. Jadi intinya ternyata mereka-mereka yang selama ini mengaku cucu Nabi, para Habib, yang ternyata adalah datangnya saja sebagai antek Belanda, dan mereka mengaku cucu Nabi tapi tidak mengedepankan akhlak yang baik. Kalau mengaku cucu Nabi harusnya mengedepankan suri tauladan yang baik bagi umat, sehingga umat Islam harusnya mengenal Islam sebagai agama yang rahmatan alamin, agama yang ramah, bukanlah agama yang suka marah-marah. Jadi yang mengaku keturunannya tapi suka marah-marah, suka caci maki, mana mungkin, ibaratnya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalau ini nyuwun sewu, ngaku cucu Nabi tapi suka caci maki, yang dicaci maki juga ya para kiai-kiai kita, ulama-ulama Nusantara, para Gus Dur juga dicaci maki, kepala negara juga dicaci maki, bahkan Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun juga direndahkan. Jadi ini kita menjadi suatu hal yang prihatin akan hal tersebut. Dan juga peringatan Haul Wali Songo pun juga dibelokkan sejarah dan sesilahnya. Tapi nyuwun sewu, apa yang kita kemukakan ini insya Allah bukan berangkat dari kebencian. Kita sifatnya adalah perjuangan. Jadi yang namanya cinta, Rasulullah juga telah bersabda bahwasanya engkau akan bersama yang engkau cintai. Nah, kalau kita mencintai yang benar, yang baik, insya Allah kita akan ke bawah baik.
dan juga akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita mencintai yang sesat, kita bisa terbawa tersesat. Makanya ada hadis lain, barang siapa yang dekat dengan tukang parfum akan ikut ke bawah wangi, yang dekat dengan tukang sampah atau tukang besi akan ke bawah baunya. Nah, dalam Islam pewaris Nabi adalah ulama. Bukan sekedar yang mengaku sebagai turunannya Habib, tapi ternyata tidak mengedepankan akhlak dan juga ajaran Islam ketakwaan. Dalam Islam, contoh Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Beliau bukanlah seorang keturunan Bani Hasyim atau Quraisy, seorang sahabat Nabi yang dari Persia, tapi dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, Rasulullah mengakui beliau sebagai ahlul baitnya. Sedangkan paman Nabi sendiri, Abu Lahab, meskipun silsilahnya adalah sesama keturunan Nabi Ismail, sesama keturunan Nabi Ibrahim, sesama yang silsilahnya mulia sebagaimana Nabi Muhammad, tapi ketika dia kafir, ingkar dan juga zalim, maka Allah malah mengutuknya dalam surah Al-Lahab. Jadi artinya nasab itu bukan yang paling utama, tapi adalah ketakwaan. Kemuliaan itu di sisi Allah adalah ketakwaan, dan Allah juga berjanji akan mengangkat derajat orang yang berilman dan berilmu beberapa kali derajat. Jadi bukan sekedar karena nasabnya. Bahkan anak Nabi Nuh sekalipun ada yang sifatnya tidak disamakan oleh Allah karena ingkar kepada jalannya Nabi Nuh, ingkar kepada jalan agama leluhurnya, sehingga oleh Allah dilarang untuk diselamatkan oleh Nabi Nuh karena bukan bagian daripada Nabi Nuh. Jadi artinya yang namanya nasab atau keturunan itu haruslah diselingi dengan ideologis agama, tidak hanya sekedar darah saja, sekedar mengaku darah, tapi kalau tidak mengikuti ajaran kebenaran maka itu adalah bullshit, percuma, itu akan putus, rungkat. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku tapi menyatakan di dalam diri aneh ada darah Rasul, tapi nggak membuktikan dengan suri tauladan, dengan ilmunya. Ada yang menyatakan bahwasanya berguru kepada satu Habib bodoh lebih baik daripada berguru kepada 70 kiai alim. Ada yang menyatakan bahwasanya kaki Habib yang kotor, yang ahli maksiat, yang bandel itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban. Itu sudah merupakan suatu perendahan dan penghinaan. Perlu diketahui kalau dalam Islam silsilah itu bukan untuk dijadikan kebanggaan atau kesombongan. Rasulullah bersabda bahwasanya pelajarilah sesuatu dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Jadi ilmu nasab itu bukan untuk merendahkan yang lain, tapi untuk kita menyambung silaturahim, menyambung tali kasih. Perlu kami sampaikan bahwasanya ini warga Malang, area Malang, ini kalau kita memperhatikan ilmu sejarah, ilmu silsilah, semuanya itu ada keturunan Banten. Dan orang Banten pun juga semuanya juga ada keturunan Malang, area Malang. Kita tuh saling bersaudara. Jadi dalam sejarah Cirebon mencatat bahwasanya kerajaan pertama di Pulau Jawa itu adalah Salakanegara di tahun 128 Masehi. Salakanegara nantinya menurunkan kerajaan Tarumanegara di Kerawang Bekasi. Tarumanegara nantinya kemudian menurunkan kerajaan Galuh yang pusatnya di Ciamis, Jawa Barat. Dari Galuh kemudian menurunkan kerajaan Medang atau Mataram kuno. Nah, itu ada di Mataram kuno itu ya yang Candi Borobudur, Candi Pramana di Jawa Tengah atau Jogja. Nantinya ketika Gunung Merapi meletus dan lain-lain, berpindah kekuasaan ke daerah Jawa Timur, dan itu masih saling berketurunan, yaitu mendirikan kerajaan Kediri dan Panjalu. Dan nantinya akan menurun kepada kerajaan Singosari yang berkedudukan di Malang. Jadi kalau tadi silsilah itu dirunut, wong Malang, Arema Malang itu masih keturunan wong Banten yang ada di Salakanegara, Pandeglang, Banten. Jadi masih keturunan semua orang Malang ini. Nah, dari Singosari nantinya menurunkan Raden Wijaya Majapahit yang akan pindah ke Trowulan Mojokerto. Nah, dari Majapahit nantinya menurunkan kerajaan Demak yang pindah lagi ke Jawa Tengah. Demak akan menurunkan kerajaan Pajang. Pajang akan menurunkan lagi kerajaan Mataram Islam. Nah, Mataram Islam akan terpecah menjadi Jogja dan Solo. Nah, Demak juga, itu juga Raja Patah Demak memiliki putri yang bernama
siapa? Kaji? Ratu Kirana Purnamasidi yang merupakan permaisuri daripada Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kemudian berputra Maulana Yusuf. Nah, berarti orang Banten yang keturunan Hasanuddin Banten juga keturunan Demak, keturunan Majapahit, keturunan Singosari Malang juga. Jadi orang Banten keturunan Malang, orang Malang juga keturunan Banten. Jadi kita semua bersaudara, saudara-saudara. Nah, jadi silsilah itu untuk kita menyambung silaturahim, kita tuh bersaudara, kemudian kita menyatukan persatuan dan kesatuan. Bukan untuk memecah belah, bukan untuk merasa dirinya lebih tinggi dan merendahkan yang lain. Bukan seperti itu. Andai kata silsilah hanya buat kesombongan, maka itu sama saja dengan iblis. Iblis diajarkan dalam Islam itu dosa pertama itu adalah dosa kesombongan, yang merasa nasabnya lebih mulia dari api, diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam hanya daripada tanah. Padahal meskipun Nabi Adam diciptakan dari tanah, tapi Allah juga menciptakan rohnya itu dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad juga dari cahayanya Allah, ada sisi mulianya. Dan bahwasanya malaikat pun disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Nah, artinya di sini manusia di sisi zohirnya juga ada sisi dari tanah, tapi secara ruhaninya juga ada unsur ketuhanan. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya, Allah akan mengangkat derajatnya, akan mengangkat dirinya. Jadi harus rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Jadi kalau ada yang mengaku cucu Nabi tapi mengajarkan ketakaburan, kesombongan, itu haruslah kita lawan. Apalagi mereka mau memperbudak bangsa kita. Bahwasanya negara kita dengan pembukaan Undang-Undang 1945 menyatakan bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan oleh founding father kita telah mengantarkan perjuangan tersebut sampai di depan gerbang pintu kemerdekaan. Nah, zaman sekarang saatnya kita tidak lagi di depan pintu kemerdekaan, tapi kita harus masuk ke dalam gerbang kemerdekaan, melanjutkan perjuangan leluhur di masa kekinian. Jadi kalau dulu leluhur kita itu perangnya melawan Belanda, nah sekarang kita melawan kezaliman-kezaliman yang ada. Kita juga perang melawan kemiskinan, kebodohan, dan kebodohan juga adalah yang kita lawan adalah doktrinasi daripada orang-orang yang mau menjajah di masa kekinian. Mungkin menjajahnya bukan lagi secara politik kekuasaan seperti masa lalu, tapi menjajah secara doktrinal dan kultural. Seakan-akan mereka rasnya lebih tinggi, kemudian merendahkan kita. Sampai-sampai ada yang kita mencium kaki mereka lah diajarkannya, itu tidak perlu. Jadi kami memiliki kepedulian, apalagi Kiai Madin Usman, ini ada yang menyebut beliau sebagai mujadid di masa sekarang, dengan ijtihad beliau, dengan kajian kitab beliau, yang menyatakan bahwasanya Ba'alawi itu tidak terbukti sebagai suriat Nabi karena adanya kekosongan riwayat sampai dengan 5 abad. Dan juga tadi Gus Fakih juga menyampaikan ternyata secara hasil penelitian genetik para habaib Ba'alawi muasal Yaman ternyata genetiknya adalah turunan Yahudi Khazar Trah Kaukasus yang suka banyak bikin kasus di negeri ini. Nah, contohnya apa saja? Banyak. Kalau dari zaman ke zaman, nah andai kata mereka tidak banyak bikin kasus, kami juga husnuzon. Kita mengedepankan baik sangka, karena agama kita itu mengajarkan kita harus berbuat baik kepada yang baik. Tapi kalau ada yang tidak baik, kita tidak bisa diam saja. Karena kalau kita diam saja, kita akan terjajah. Dan dari zaman ke zaman, mereka telah mencakok nasab, membelokkan sejarah silsilah. Di abad 18, mereka juga telah sempat mengkudeta Kesultanan Banten. Di abad 19 ada fatwa daripada Usman bin Yahya yang antek penjajah Belanda. Ada yang menyebutnya PNS dari penjajah Belanda. Di mana para kiai-kiai kita di masa lalu mengeluarkan fatwa jihad perjuangan melawan penjajah kafir, ternyata mereka malahan melarang namanya perjuangan. Sehingga di masa lalu bangsa kita itu terpecah belah. Mau melawan penjajah malah dipecah belah oleh kalangan Habib. Bahwasanya apabila melawan kepada penjajah Belanda itu bukanlah jihad tapi pemberontakan. Nah, bahkan di masa sekarang juga ada seorang tokoh yang pro kepada Habib Ba'alawi menyatakan bahwasanya penjajahan tersebut, pemerintahan Hindia Belanda adalah pemerintahan yang sah. Ini harus kita lawan. Kalau pemerintahan
penjajah Belanda dianggap sebagai sah, bukan pemerintahan yang menjajah, artinya para pahlawan-pahlawan kita bukan pahlawan tapi pemberontak. Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Mataram, Sultan Agni Tayasa. Kalau pemerintahan Hindia Belanda dianggap sah, maka semua para pahlawan kita dari masa ke masa berarti tidak sah sebagai pahlawan tapi sebagai pemberontak. Itu tidak bisa kita terima. Apalagi kita sebagai terikat dengan hukum sebagai warga negara Republik Indonesia, sudah ada pembukaan Undang-Undang 45 bahwasanya penjajahan itu harus dihapuskan. Jadi kalau kita menerima bahwasanya penjajah Belanda adalah penjajahan yang sah, berarti kita bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau mau menyatakan demikian, jangan jadi warga negara Indonesia. Jadi yang menyatakan pemerintahan Hindia Belanda adalah pemerintahan yang sah, silahkan cabut kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Itu Rumail Abbas ya yang menyampaikan demikian ya. Itu harusnya sadar diri itu. Kalau menyampaikan bahwasanya pemerintahan Hindia Belanda adalah pemerintahan yang sah, seharusnya dia jangan jadi warga negara Indonesia. Silakan angkat kaki dari Indonesia, kembali ke Yaman. Kita tidak bisa terima bahwasanya para pahlawan kita dianggap sebagai pemberontak saja, sebagai pengkhianat, tidak bisa. Karena dalam Islam para leluhur kita, para pendahulu kita tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mana Rasulullah juga menyampaikan untuk menolak kemungkaran, bukan didiamkan begitu saja. Rasulullah bersabda bahwasanya tolaklah kemungkaran dengan tanganmu, kau tidak bisa dengan lisanmu, atau kalau zaman sekarang mungkin dengan tulisan di medsos ya, dan kau juga tidak bisa dengan penolakan hati. Jadi dan Rasul juga menyampaikan bahwasanya itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau diam dengan penolakan hati selemah-lemahnya iman, bagaimana kalau diam saja tanpa penolakan hati, malah manut kepada Habib atau pada para yang zalim-zalim itu malah manut saja, jangan-jangan bukan lagi lemah iman tapi hilang iman. Nauzubillah min zalik, nastagfirullah. Jadi kita mencegah hilangnya iman karena kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga gerakan Kiai Ma'ruf Usman dan teman-teman rekan-rekan di sini sifatnya adalah gerakan kepedulian bagi bangsa. Kami tidak ingin bangsa kita ini terjajah di negeri sendiri dan juga ditipu, dibodohi oleh kalangan Yahudi yang mengaku cucu Nabi. Nah, maka dari itu, saudara-saudara sekalian, gerakan kita yang sudah berjalan, alhamdulillah wa syukurillah, ini kita juga sudah menyambung silaturahim yang tadinya mungkin dikiranya figur yang muncul Kiai Imad dari Banten, tapi alhamdulillah sebenarnya dari tahun 2018 keluarga Bani Batokolong dari Malang ini ternyata sudah lebih dulu dalam berjuang ini dengan keluarga-keluarga Nakobah Ansarul Tasiah juga. Kalau boleh kami informasikan, dulu tahun 2018 kami keluarga Banten tuh masih husnuzon ke Mbak Alawi. Justru dari keluarga Malang ini dulu yang lebih dulu sebenarnya. Jadi beliau-beliau ini mendahului kami sebenarnya. Dari 2018 itu mereka sudah anti Mbak Alawi atau mengcounter kezaliman Mbak Alawi. Ya. Ada gerakan senyap di media sosial. Dari 2018 keluarga Arema sekaligus Madura juga ini. Itu sudah lebih dulu sebenarnya saudara-saudara dari tahun 2018. Dan perjuangannya itu adalah untuk meluruskan sejarah dan silsilah. Karena Wali Songo itu sempat dibelokkan. Seakan-akan Wali Songo ini adalah keturunan daripada Yaman. Padahal kalau kita kaji kembali di manuskrip yang lebih awal, yang belum terpengaruh oleh tangan-tangan antek penjajah, Wali Songo ini ada yang berasal dari Maghribi atau Maroko, ada yang berasal dari Samarkand Uzbekistan. Makanya ada tokoh-tokoh bergelar Maulana Maghribi, ada tokoh-tokoh yang juga bergelar Ibrahim Asmarakondi, ayahnya Sunan Ampel dari Samarkand Uzbekistan. Nah, keluarga Bani Batokolong adalah keturunan Sunan Giri. Jadi ternyata alhamdulillah sudah berjuang lebih dulu dan tahun 2019 sudah mendapatkan pengakuan. Jadi bukan saudara ngaku-ngaku ya, tapi sudah diakui oleh Nakib Negeri Muasal yang dari Maroko.
Dan juga tidak hanya Maroko tapi juga ada Damaskus, Irak, Turki sudah mengakui bahwasanya Wali Songo jalur yang muasal Maroko adalah keturunan daripada Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani radhiyallahu anhu. Dan ini alhamdulillah sudah dari tahun 2019 dengan kehadiran Syekh Adnan At-Talibi ya, yang hadir di Madura, Bangkalan Madura. Nah, jadi keluarga Malang, Are Malang ini dan juga dengan Madura ini sudah lebih dulu berjuang. Nanti 2018, 2019, 2020 kami baru tahu tentang hasil tes DNA-nya Habib Ba'alawi. Jadi dulu kami keluarga Banten tuh masih husnuzon bahwasanya, dan kami dulu agak-agak kontra berlawanan juga dulunya itu. Kami berdebat juga dengan Are Malang ini dulunya. Tapi ternyata kalau kami ibaratnya harus menerima kajian ilmiah. Karena tidak bisa yang namanya prasangka itu mengalahkan pengetahuan. Yang namanya prasangka itu hanya sekedar menduga-duga. Tapi kalau pengetahuan, kalau berdasarkan bukti ilmiah. Nah, ada bukti ilmiah secara data dan ada data tertulis, ada data genetik. Kalau Kiai Imadil Utsman menggunakan nalar logika ilmu kitab ilmu nasab, nanti juga akan dijelaskan beliau langsung, saya nggak perlu menjawab, nggak perlu membahas lagi. Tapi ada lagi ilmu genetik. Dulu kami keluarga Banten tuh kalau hanya sekedar logika ilmu tertulis, kami belum terlalu yakin. Karena biasa aja ada yang keturunan yang nggak tercatat lah misalnya. Dulu kami masih husnuzon karena dalam data lain keluarga Gunung Jati juga ada versi yang Ba'alawi. Kami belum sadar ada versi pembelokan sejarah tersebut. Tapi ketika hasil tes DNA genetik membuktikan bahwasanya Habib Ba'alawi adalah keturunan Yahudi Khazar Kaukasus, dan ini tercatat bukan oleh kata-kata kami fitnah, tapi ibarat kata hanya sesama wali yang mengenal wali, hanya sesama Yahudi yang mengenal Yahudi. Nah, Ba'alawi ini terdata oleh dalam situs jewisdna.net. Jadi orang Yahudi sendiri tahu dari hasil genetiknya bahwasanya kalangan Habib Ba'alawi adalah keturunan Yahudi. Dan tidak hanya dari genetik saja, tapi juga dari tradisi budaya turun-temurun. Misalnya tarian Yaman. Jadi tarian Yaman itu yang kalau kita lihat di media sosial atau ya bisa kita lihatlah tari Javin ya. Ternyata itu sama persis dengan tari orang Yahudi Yaman. Dan kalau yang mengaku zuriat Nabi, ternyata di internasional tidak ada yang menari seperti itu. Jadi tariannya kok malah sama dengan tarian Yahudi. Nah, berarti emang secara genetik dan secara budaya turun-temurun mereka memang keturunan Yahudi Khazar Kaukasus. Nah, sehingga kami keluarga Wali Songo tercerahkan dan tersadarkan bahwasanya leluhur kita itu beda dengan Ba'alawi. Karena juga keluarga Wali Songo Terasunan Giri yang di Arab Saudi juga sudah tes DNA ketika itu dari keluarga Madura juga, ternyata hasilnya berbeda dengan keluarga Ba'alawi. Nah, kalau kami ketika sudah mengetahui kebenaran, kami takut dosa. Jadi kalau misalkan ada yang fanatik itu kami prihatin kalau misalkan masih fanatik. Karena kalau kami ketika sudah ada fakta ilmiah, kami takut dosa apabila tetap bertahan kepada hal yang salah. Sehingga di tahun 2020 kami juga mengakui bahwasanya oh ternyata kalau begitu kami pihak yang salah dan kami harus berupaya meluruskan. Sehingga di tahun 2021 pun juga saya juga berdiskusi dengan Kiai Imadil Utsman bahwasanya ini pasti nggak mungkin kalau leluhur kita ini ke Ba'alawi karena secara genetik nggak sesuai. Dan kalau Kiai Haji Imadil Utsman meneliti bahwasanya Ba'alawi itu dari sisi kajian kitab memang terputus riwayat sebagai keterangan Rasulullah. Sedangkan kalau saya atau pihak kami yang lain berupaya mengkaji bila mana nasab Wali Songo itu bukan ke jalur Ba'alawi Yaman, lantas kemana? Karena hasil Muktamar NU ke-31 menyatakan bahwasanya tes DNA itu bisa untuk membatalkan ilhak nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhak nasab. Jadi kalau untuk menentukannya harus pakai data lain. Nah, alhamdulillah kami dengan bantuan dulur yang lain tuh mengkaji versi manuskrip lain. Jadi kalau manuskrip yang satu dari Yaman, adakah versi-versi yang lain yang selain Yaman? Alhamdulillah wa syukurillah ternyata
ketemu dari manuskrip Bangkalan, dari manuskrip Cirebon, manuskrip Banten. Jadi ketika kita mengkaji ada data-data yang lebih mutawatir, yang zamannya juga lebih tua, zaman data-data yang belum dipengaruhi oleh masa penjajahan dan dibelokkan oleh Antek Belanda. Sehingga kita mengetahui bahwasanya kalau keluarga Sunan Giri dan Kudus itu adalah jalurnya Al-Jailani, maka keluarga Gunung Jati jalurnya ke jalur Imam Musa Al-Kazim Al-Husaini. Nah, jadi untuk pelurusannya, misalkan keluarga Bani Batokolong ke Sunan Giri nasabnya adalah bin Yakub bin Ishak yang menantu daripada Jumadil Kubro Al-Husaini. Kemudian Ishak ini binnya bin Syekh Junaid atau Jungeb, bin Abdul Qadir bin Su'aib bin Abdul Jabar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani radhiyallahu anhu. Kemudian atasnya bin Abu Soleh Musa Janki Dausat, kemudian bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa Atsani bin Abdullah Atsani bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Kamal bin Hasan Al-Musana bin Hasan Al-Mujtaba bin Imam Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah terluruskan Sunan Giri, Sunan Kudus itu jalurnya ke Al-Jailani Al-Hasani dari Maroko, bukan ke Ba'alawi dari Yaman. Nah, sedangkan untuk jalur Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Syarif Hidayatullah Sunan Jati yang keturunan daripada Syekh Jumadil Kubro itu jalurnya ke Imam Musa Al-Kazim. Misalkan Syarif Hidayatullah bin Abdullah bin Ali Nurul Alam. Sedangkan untuk Sunan Bonang Derajat bin Sunan Ampel bin Ibrahim Asmanokondi bin Jumadil Kubro. Jadi Ali Nur Alam sama Ibrahim Asmanokondi, Ali Nur Alam kakeknya Sunan Gunung Jati dengan Ibrahim Asmanokondi bapaknya Sunan Ampel itu bersaudara, sama-sama anak daripada Syekh Jumadil Kubro alias Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Atasnya bin Mahmud Nasiruddin, kalau di data Jawa adalah bin Mahmudil Kubro. Kemudian bin Jalaluddin Husain bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Asqari bin Ja'far Az-Zaki bin Ali An-Naqwi bin Muhammad Al-Jawad At-Taqi bin Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sodiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, silsilah ini bukan untuk sombong-sombongan buat bangga-banggaan, tapi ini perlu diketahui untuk kita menjaganya supaya tidak dibelokkan oleh yang lain, dikaburkan. Dan keluarga Wali Songo itu tidak rasis, tidak zalim. Ketika pindah ke Nusantara, kalau orang Ba'alawi hanya wanita-wanita itu tidak boleh dinikahkan oleh kalangan lain. Tapi kalau Wali Songo tidak masalah. Sunan Ampel punya putri dinikahkan dengan Raden Patah Demak yang terah Majapahit sebagai contoh. Dan banyak pernikahan-pernikahan keluarga Wali Songo tidak membeda-bedakan, tidak rasis. Dalam dakwahnya itu berasimilasi, berakulturasi, sehingga bisa jadi kita semua ya sama-sama keturunan Wali Songo juga. Hanya saja mungkin ada yang Kabupaten Obor yang nggak tahu datanya, tapi ada juga kita yang tahu. Tapi kita yang tahu pun nggak sombong, kita juga menyampaikan untuk bisa kita tabarukan dan tawasulan karena beliau-beliau tersebut adalah leluhur-leluhur kita. Jadi kalau dalam tradisi Jawa itu ada silsilah Panengen, ada silsilah Pangiwo. Silsilah Pangiwo itu adalah silsilah leluhur ke jalur pribumi Nusantaranya. Sebagaimana tadi saya sebut, ternyata Banten pun juga keturunan Malang, orang Malang pun keturunan Banten, itu karena silsilah Pangiwonya yang nurun kepada raja-raja Nusantara. Yang Pangiwo, iya, kita akui emang iya. Ken Arok pun ya leluhur kita juga. Jadi Ken Arok leluhur, tapi Nabi Muhammad insya Allah juga leluhur juga. Jadi kalau yang panengannya ke jalur Rasulullah, Pangiwonya ke jalur pribumi Nusantara, termasuk kepada Ken Arok dan Ken Dedes yang ada di bumi Singosari, Malang. Jadi kita semua bersaudara. Nah, jadi kita harus jaga sejarah bangsa kita. Karena kalau tidak kita jaga, semuanya nantinya akan dikaburkan, dibelokkan, dan itu adalah penjajahan gaya baru. Jadi bangsa Ba'alawi ini kami prihatin, mereka menjajah dengan membelokkan sejarah dan silsilah. Ada pembelokan sejarah daripada Kanjeng Ratu Mengsumo di Ningrat, Panembahan Giriloyo, Pangeran Diponegoro, itu semua serba dibelokkan.
Jadi mereka juga maling teriak maling. Mereka yang begal nasab, begal makam, tapi kadang-kadang menuduh keluarga Wali Songo. Sehingga kami alhamdulillah insya Allah siap dengan bukti data. Jadi apa-apa yang kami sampaikan ini juga perlu diketahui bukan berangkat dari kebencian. Rasulullah sendiri sebagai rahmatan lil alamin dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yang dibenci itu bukanlah orangnya atau personnya, tapi kezalimannya atau sifat-sifat jeleknya. Jadi apabila ada orang kafir sekalipun, Rasulullah itu nggak benci. Yang dibenci adalah kekafirannya. Rasulullah tetap sabar berdakwah menyampaikan moga-moga sadar dari kekafirannya. Bahkan kalau orang yang nggak sadar, semoga keturunan yang akan beriman. Begitu pula, ini juga kami klarifikasi, meskipun kami melakukan perlawanan, tapi kami insya Allah tidak benci kepada Habib Ba'alawi. Tapi kami tidak terima akan kezalimannya. Kezaliman yang mereka sombong, mereka rasis, mereka menginginkan gerakan radikalisme, mereka menjajah bangsa kita dengan merendahkan para kiai-kiai kita. Andai kata kita diam, kita akan terus terjajah. Mereka menyampaikan kiai kita tuh berguru kepada satu itu lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai alim. Ini sangat merendahkan. Kalau kita diamkan saja, kita akan terus menerus direndahkan. Jadi yang kita lawan adalah kezalimannya. Tapi kita dengan gerakan kita berharap moga-moga mereka jadi sadar, mereka jadi tobat. Karena akar masalah daripada kezaliman mereka, baik mereka sombong dengan radikalisme, bahkan ada yang membelokkan sejarah, awalnya dari kesombongan atau kegeeran mereka merasa nasabnya lebih mulia dibandingkan yang lain. Nah sehingga amar ma'ruf nahi mungkar kita adalah ternyata nasab mereka itu belum tentu benar loh. Kalau belum tentu benar, jangan sombong, jangan belagu, jangan merendahkan yang lain. Nah, karena kita semua itu diciptakan Allah untuk berbeda suku adalah untuk saling kenal mengenal, bukan untuk saling merendahkan yang lain. Nah, jadi intinya demikian, bahwasanya kita bukan benci kepada kaumnya, tapi kepada kezalimannya. Dan ini insya Allah bukanlah fitnah. Kalau dianggap fitnah, insya Allah karena ini merupakan kajian ilmiah, pihak kami siap bertanggung jawab membuktikannya baik secara kajian ilmiah maupun jalur hukum. Jadi apabila ada yang memfitnah kami ini memberitakan berita bohong, kami siap mempertanggungjawabkannya di depan hukum. Karena dengan depan hukum kita juga akan ada saksi pakar, baik pakar ilmiah, ilmu nasab maupun pakar genetik. Kita sudah pernah mengadakan kajian seminar ilmiah di UIN Syarif Hidayatullah, mengundang pakar genetik dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, bahwasanya secara hasil tes DNA-nya para Habib Ba'alawi tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Nah, jadi kita siap untuk membuktikannya baik secara jalur hukum dan ilmiah. Nah, kemudian bila mana suatu hal ini disebut benar, mungkin juga ada yang menyatakan bahwasanya gerakan kami ini gerakan ghibah. Mohon maaf, ghibah itu ada pengecualiannya. Jadi Imam Nawawi juga menyatakan apabila sesuatu hal untuk melaporkan kepada pihak berwenang itu bukan ghibah. Jadi kalau kita dizalimi, kita lapor polisi, menceritakan kepada polisi bentuk-bentuk kezaliman, itu diperbolehkan. Dan juga kita meminta fatwa dari ulama untuk menghentikan kemudaratan, itu bukan ghibah, itu diperbolehkan. Dan juga misalkan adalah untuk menjadi kewaspadaan bagi umat, bagi kaum saudara muslimin muslimat supaya tidak terzalimi. Nah ini juga bukan merupakan ghibah. Dan juga apabila suatu kesalahannya itu adalah dosa terang-terangan. Jadi kalau merekanya terang-terangan menghina ulama kita, merendahkan kiai-kiai kita, itu sudah terang-terangan, itu boleh kita bicarakan dan itu bukan ghibah. Justru supaya menjadi efek jera dan sebagai peringatan kepada bangsa kita atau umat kita supaya kita tercegah dari kezalimannya. Jadi dengan gerakan kita harapkan ada 3 hal. Yang pertama moga-moga nih para Habib Ba'alawi yang sombong-sombong oknum-oknum ini jadi sadar karena nasabnya belum tentu benar. Yang kemudian yang kedua, korban-korban pribumi yang pernah terzalimi dulunya mungkin husnuzon, tapi kemudian karena husnuzonnya kepada Ba'alawi takut kualat. Nah sekarang sudah kita ungkap mereka bukan zuriat Nabi, tidak perlu lagi takut kualat, sehingga silahkan perjuangkan keadilan. Bahkan Rasulullah juga bersabda, andai Fatimah anakku mencuri akan kupotong tangannya.
Jadi artinya keadilan harus tetap ditegakkan. Jadi yang sudah pernah terzalimi oleh Habib Balawi, jangan lagi takut memperjuangkan keadilan karena takut kualat. Dan yang ketiga, yang belum terzalimi, bersyukurlah karena belum terzalimi ya. Dan selain bersyukur, harap untuk menjadi eling lan waspodo. Karena informasi-informasi ini bisa menjadi kewaspadaan supaya kedepannya tidak terzalimi oleh bangsa lain. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila bithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!